Pernahkah kamu bercermin lalu tanpa sadar bertanya, bagaimana jika suatu hari wajah ini tidak lagi muda? Bagaimana jika orang mulai berhenti memuji penampilan kita? Bagaimana jika semua hal yang selama ini membuat kita merasa berharga perlahan menghilang? Mungkin pertanyaan seperti itu terdengar sepele, tetapi jika dipikirkan lebih dalam, bukankah kita memang hidup di zaman yang sangat memuja penampilan? Kita terbiasa mengukur nilai diri melalui foto, jumlah tanda suka, komentar, dan kesan pertama. Di tengah dunia seperti itulah, The Picture of Dorian Gray karya Oscar Wilde terasa seperti cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kita, tetapi juga memperlihatkan bagian diri yang selama ini kita sembunyikan. Dorian Gray memulai kisahnya sebagai seorang pemuda yang tampan, polos, dan penuh potensi. Namun semuanya berubah ketika ia mulai percaya bahwa masa muda dan kecantikan adalah harta paling berharga yang harus dipertahankan dengan cara apapun. Ia rela menukar sesuatu yang jauh lebih penting demi memastikan wajahnya tetap sempurna. Sejak saat itu, tubuhnya tetap indah, tetapi potret dirinya perlahan berubah menjadi semakin rusak. Bukan karena waktu, melainkan karena setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, dan setiap pilihan yang mengabaikan hati nurani meninggalkan bekas pada lukisan itu. Sulit rasanya membaca kisah ini tanpa merasa bahwa Dorian sebenarnya adalah gambaran banyak dari kita. Barangkali kita memang tidak memiliki lukisan ajaib yang menyimpan seluruh luka moral kita. Namun kita hidup dalam budaya yang seringkali mendorong kita melakukan hal yang serupa. Kita sibuk merawat citra tetapi lupa merawat karakter. Kita rela terlihat bahagia meskipun hati sedang kosong. Kita mengejar kesan sempurna di hadapan orang lain, sementara perlahan kehilangan hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Oscar Wilde seperti sedang berbisik bahwa kerusakan terbesar dalam hidup tidak selalu terlihat dari luar. Ada kehancuran yang hanya dapat dirasakan ketika seseorang mulai kehilangan kedamaian dengan dirinya sendiri. Yang membuat novel ini begitu kuat bukan hanya kisahnya, melainkan pertanyaan yang ditinggalkannya. Apa sebenarnya yang membuat manusia berharga? Apakah wajah yang indah? Apakah masa muda? Apakah kekaguman orang lain? Atau justru cara kita memperlakukan sesama ketika tidak ada seorang pun yang sedang melihat? Pertanyaan ini terasa semakin relevan bagi anak muda yang tumbuh dalam dunia yang bergerak sangat cepat. Kita diajarkan membangun jenama pribadi, mengejar pencapaian, dan terus mempercantik tampilan luar. Semua itu tidak salah. Namun, jika seluruh perhatian kita hanya tertuju pada apa yang terlihat, siapa yang akan menjaga apa yang tidak terlihat? Salah satu tokoh yang paling menarik adalah Lord Henry. Ia terus menggoda Dorian dengan gagasan bahwa hidup seharusnya dijalani demi kesenangan, pengalaman, dan keindahan. Moral dianggap sebagai batas yang menghalangi kebebasan. Seni dipandang tidak perlu tunduk pada aturan benar atau salah. Pandangan ini terasa memikat karena memberikan kesan bahwa manusia baru benar-benar hidup ketika berani mengikuti semua keinginannya. Tidak heran Dorian perlahan menerima cara berpikir itu tanpa banyak mempertanyakannya. Namun disinilah kita perlu berhenti dan bersikap kritis. Apakah kebebasan benar-benar berarti mengikuti setiap dorongan yang kita miliki? Apakah hidup akan menjadi lebih bermakna jika kita hanya mengejar kenikmatan tanpa memikirkan akibatnya? Novel ini sendiri justru memperlihatkan jawaban yang berbeda. Semakin Dorian mengejar kesenangan tanpa batas, semakin ia kehilangan ketenangan. Semakin ia melindungi wajahnya dari usia, semakin rusak jiwanya. Seolah Wilde sedang menunjukkan bahwa manusia mungkin dapat menipu pandangan dunia, tetapi tidak pernah benar-benar dapat melarikan diri dari hati nuraninya sendiri. Kita juga perlu mengkritisi filsafat estetisisme yang sering dikaitkan dengan novel ini. Gagasan bahwa seni hanya ada demi keindahan memang melahirkan banyak karya luar biasa. Seni memang tidak harus selalu menjadi khotbah moral. Namun jika pandangan itu dipahami secara ekstrem hingga seolah membebaskan manusia dari tanggung jawab atas tindakannya, disitulah persoalannya muncul. Dalam kehidupan nyata, tindakan kita selalu memiliki dampak terhadap orang lain. Keindahan tidak pernah berdiri sendirian. Ia selalu bersentuhan dengan pilihan, hubungan,
dan konsekuensi. Ada hal lain yang tidak kalah penting. Ketakutan Dorian terhadap penuaan mungkin terdengar berlebihan, tetapi bukankah kita juga sering mengalaminya dalam bentuk yang berbeda? Kita takut kehilangan kesempatan, takut tertinggal dari teman sebaya, takut tidak lagi dianggap menarik, takut menjadi biasa-biasa saja. Ketakutan itu perlahan membuat kita lupa bahwa bertambahnya usia bukan sekadar proses kehilangan, melainkan juga kesempatan untuk bertumbuh. Wajah memang akan berubah, tetapi kebijaksanaan, empati, dan integritas justru memiliki kesempatan untuk semakin matang. Pada akhirnya, The Picture of Dorian Gray bukanlah novel tentang kecantikan. Novel ini adalah tentang harga yang harus dibayar ketika manusia menjadikan penampilan sebagai pusat kehidupannya. Oscar Wilde mengajak kita menyadari bahwa kehidupan tidak diukur dari seberapa lama kita terlihat muda, melainkan dari bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Barangkali cermin yang paling penting bukanlah yang memperlihatkan wajah kita setiap pagi, melainkan cermin yang memperlihatkan keadaan hati kita setelah setiap keputusan yang kita ambil. Sebab ketika penampilan perlahan memudar, hanya karakter yang akan tetap berbicara. Dan mungkin itulah potret diri yang sesungguhnya akan diwariskan kepada dunia.